Bab 416. Rencana licik Samuel. Saat Nactius Sue mengeluarkan Jade Sword, kekuatannya langsung dapat terasakan ke sekitarnya. Senjata suci. Setelah merasakan tekanan, ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Celaka, cepat mundur. Mereka bahkan tidak memikirkannya, mereka hanya lari. Erikkin sedikit mengernyit dan saat hendak mengejarnya, Nactius Sue berkata, kura-kura roh lebih penting. Barulah Erikkin berhenti lalu, dia berbalik dan mengangguk sedikit. Ketiga orang ini pasti sekte kuno yang telah lama ada di dunia ini dan kali ini mereka ingin meminjam daging kura-kura roh untuk beregenerasi. Mereka mungkin adalah sosok besar di sekte tersebut. Nactius Sue berjalan maju, dia menanamkan energi internal ke Jade Sword dan dia menebasnya. Sepotong cangkang kura-kura yang besar itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Darah ini adalah obat untuk membuat pil mujarab, tidak bisa disia-siakan. Erikkin buru-buru mengumpulkan darah yang mengalir keluar. Tulang ini juga bisa dijadikan senjata, tolong bantu aku memotongnya. Dagingnya sebenarnya bisa dimakan dan khasiatnya sangat bagus untuk diri kita. Mohon berikan satu potong cangkang kura-kura itu padaku. Aku ingin menggunakannya untuk baju besi. Nactius Sue sangat sibuk, mereka tidak mendapatkan banyak darah dan daging, itu hanya sebagian kecil, tetapi cukup untuk dibagikan kepada semua orang. Setelah semuanya mendapatkan bagiannya, Nactius Sue dengan cepat menyimpan Jade Sword. Kita sudah mendapatkan barangnya, ayo cepat pergi. Nactius Sue berkata dengan suara rendah. Erikkin mengangguk dan berkata, tidak ada yang tahu kapan mereka akan bangun. Beberapa orang sudah bersiap-siap untuk pergi. Sebelum berangkat, Nactius Sue tiba-tiba memanggil Erikkin. Dia berkata kepada Erikkin, kamu adalah seorang pembuat obat. Jika ada kesempatan, aku berharap kamu dapat membantu aku membuat sebuah pil mujarab. Aku akan memberikan resep pilnya pada saat itu. Tidak masalah. Erikkin tertawa. Saudara Kin, jika kamu tidak ada urusan, bagaimana jika pergi ke rumah keluarga siang? Evelyn tersenyum. Erikkin berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tunggu ada kesempatan lain di masa depan. Saudara Kin, aku mungkin pergi ke kota G dalam beberapa hari. Evelyn berkata dengan tiba-tiba. Pergi ke kota G. Mungkinkah ada raja obat lain yang lahir? Kata Erikkin dengan nada bercanda. Evelyn menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan raja obat, melainkan adalah kuburan kuno. Aku akan menghubungimu saat aku tiba di kota G. Baik. Erikkin setuju dan pergi dari sini. Saat ini, di kota B masih belum damai. Semua pejuang tidak berani meninggalkan rumahnya untuk sementara waktu, karena takut terkena sial. Pada aula Deep Cloud Villa, Jae-Soo memancarkan cahaya gelap di sekujur tubuhnya, seperti seluruh tubuhnya akan membusuk. Ini terlihat sangat menakutkan. Dan raungan dari mulutnya sama mengejutkannya seperti binatang buas. Tetapi pada saat ini, nafas Jae-Soo telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Louis Su yang berdiri di depannya, sedikit menggigil. Jack, atau, lupakan saja. Louis Su mengerutkan kening. Melihat Jae-Soo yang terlihat seperti hantu, bahkan Louis Su sendiri sudah mulai merasa takut. Setelah mendengar kata-kata tersebut, mata Jae-Soo menatap ke arah Louis Su. Energi pembunuh yang mengerikan segera membungkus Louis Su. Wajah Louis Su berubah dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah sambil mengerutkan kening. Jae-Soo menatap Louis Su untuk waktu yang lama, kemudian menyingkirkan energi membunuhnya. Dia menyeringai dan berkata, ayah. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Ini akan segera tercapai, mengapa kamu menyerah saat ini? Louis Su mengertakkan gigi dan berkata, harga dari membunuh Erikkin adalah membuatmu terlihat seperti ini, maka aku lebih memilih tidak. Jae-Soo tertawa terbahak-bahak dan berkata, ayah, aku baik-baik saja sekarang. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Aku menjadi tidak terkalahkan di dunia pada saat ini. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Erikkin memiliki fisik kuat, aku bisa lebih kuat dari dia. Jae-Soo berteriak dan bangkai di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi otot yang mengerikan. Kakekku kuat, aku juga bisa. Jae-Soo tersenyum aneh,
Selama aku memberi perintah, semua keluarga di utara harus mendengarkanku. Maka dia pada saat itu juga harus memberikan posisinya kepadaku juga. Tanpa diduga, pikiran Jae-soo sangat bertepatan dengan pemikiran Eric Kin. Tunggu, ketika aku membunuh Eric Kin, aku akan membunuh si tua bangka itu. Keluarga Su akan menjadi milik kita berdua. Saat ini, ambisi Jae-soo meledak. Setelah ditinggal oleh jiwa ini, tidak ada lagi ketakutan di hatinya. Wajah Louis Su sangat jelek, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, dia tiba-tiba mulai merasa ragu apakah yang dia inginkan itu benar atau salah. 1 bulan lagi adalah ulang tahun kakekmu, kata Louis Su setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama. Bagaimana jika kamu tidak pergi? Pergi? Kenapa aku tidak pergi? Jae-soo mencibir, aku masih memiliki pertunjukan yang bagus untuk dimainkan. Setelah itu, Jae-soo menoleh dan kembali ke kamarnya. Berdiri di dalam kamar, Jae-soo membuka mulutnya dan mengumamkan dengan suara aneh di mulutnya. Seiring suara ini, mata banyak pemimpin keluarga besar di bagian utara kota G yang bergantung pada keluarga Su seketika menjadi termenung. Setelah itu, suara aneh terdengar di benak mereka, mulai hari ini, kamu adalah boneka aku, Jae-soo. Iya. Mereka menggumamkannya dengan tanpa sadar. Asosiasi Budo di kota B. Apa penyebab dari masalahnya masih belum diketahui. Sekretaris Zeng duduk di ruang rapat dan berkata dengan dingin kepada banyak orang yang hadir. Samuel menyeka keringatnya dan berkata dengan canggung, belum, metode pihak lawan terlalu aneh, seperti. Aku tidak ingin mendengarkan alasan. Sekretaris Zeng menghancurkan atas meja, dia bangkit dan berkata dengan marah, sejak Alexander Ye mencabut status resmi kita, status kita semakin memburuk dari satu hari. Dan sekarang timbulnya hal-hal seperti itu, berhasil membuat orang-orang di atas mulai meragukan apakah keberadaan kita masih diperlukan. Sekarang semua tekanan datang dari berbagai pihak, apakah kalian semua makan kotoran? Sekretaris Zeng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Semua orang yang hadir berkeringat dingin, tetapi tidak berani membantah sepatah kata pun. Saat ini memang kita tidak bisa menemukan pembunuhnya sekarang. Pada saat ini, Samuel tiba-tiba berkata. Namun, aku punya cara. Samuel menyunggingkan senyuman dingin. Sekretaris Zeng meliriknya dan berkata dengan tidak sabar, katakan. Samuel dengan perlahan berkata, mari kita cari kambing hitam untuk saat ini. Kambing hitam. Sekretaris Zeng mengerutkan kening, apa maksud kamu? Aku akan menunjukkan salinannya terlebih dahulu. Samuel mengeluarkan file video dan memproyeksikannya di layar lebar. Sebuah adegan dengan cepat diputar di layar. Adegan ini persis dengan adegan ketika Eric Kin memerankan jurus Spirit Eater. Ketiga video itu direkam secara diam-diam oleh mereka. Kalian lihat, teknik anak ini mirip bukan dengan si pembunuh. Samuel menunjuk ke arah Eric Kin di layar dan berkata dengan ringan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.